Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas ayat yang ke-225 dan sedikit kita sentuh ayat yang ke-226. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Radiyallahu ankum qala radiyallahu an lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bagi orang yang mengila istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika dia kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan sedikit apa itu ila. Sedikit kita merefresh, ya, mengulang kembali, mengingat semula apa itu ila. Ila adalah sumpah yang diucapkan oleh suami kepada istrinya bahwa dia tidak akan menjimaknya. Dalam agama kita, dalam syariat agama kita, ila ini diizinkan hanya dalam tempoh 4 bulan. Maka seandainya dalam tempoh 4 bulan itu si suami ingin kembali kepada si istri, ya, dengan menjimaknya kembali, maka itu diperbolehkan dan dia dianggap melanggar sumpah. Apa resikonya ketika dia melanggar sumpah? Resikonya adalah dia wajib membayar kafarah, ya. Tapi seandainya 4 bulan tidak berubah keputusannya, dia tidak kembali kepada istrinya, maka bisa dijatuhkan talak kepada sang istri oleh pihak mahkamah, ya. Kita sudah bahas pada minggu yang lalu, ya. Ini sekedar mengulang kembali apa yang kita sudah bahas. Jamaah, sedikit kita bahas bahagian daripada kitab ini yang belum kita baca. Kata pengarang kitab, fa in fa'u ay raja'u anil yamini bil hinsi bi an jami'u qabla arba'ati ashhur. Maka jika suami itu, para suami-suami yang bersumpah ila tadi, ingin kembali kepada istrinya atau mencabut kembali sumpah ilahnya bil hinsi, dengan melanggarnya, yakni seharusnya dia tunggu sampai 4 bulan, kemudian dia langgar sumpahnya. Bi an jami'u, dengan bahwa mereka menjima istri mereka qabla arba'ati ashhur, sebelum 4 bulan, ya. Fa innallaha ghafurun, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, liyaminihim, bagi sumpah mereka itu, intabu bi fi'lil kafarah, jika mereka bertaubat
dengan mengerjakan kafarah, membayar denda sumpahnya. Kemudian rahimun haitsu bayyana kafaratahum, dan Allah itu maha penyayang, ya. Ketika orang sudah melanggar sumpah, Allah maha penyayang. Allah menyiapkan solusi dari orang ini terkena dosa. Dosa dari apa? Dosa dari melanggar sumpah. Itu sebagai bentuk rahimnya Allah. Bagaimana bentuk rahimnya Allah? Haitsu bayyana kafaratahum, dengan Allah menjelaskan, ya, dia menjelaskan kafarah mereka. Ya, Allah menjelaskan bagaimana kafarah mereka yang telah melanggar sumpah ilahnya. Ya. Nah, jamaah, saya jelaskan kembali, masalah ilah ini adalah kebiasaan masyarakat Arab. Ketika mereka tidak suka kepada istrinya, marah kepada istrinya, mereka bersumpah tidak akan menjima istrinya itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menyakitkan mereka. Enggak dicerai tapi enggak dijima. Maka itu dianggap satu perbuatan yang merugikan para wanita. Kalau di tempat kita ini jarang kayaknya, ya. Sumpah ilah, ya, jarang terjadi kita dengar. Yang sering terjadi adalah apa? Yang sering terjadi adalah perceraian, ya. Tingkat perceraian di Indonesia termasuk cukup tinggi, ya. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Ayat yang ke-227. Wa in azamu at-talaqa ay in haqqaqut talaqa wa barru yaminahum. Dan jika mereka, yakni para suami, berkeinginan atau berketetapan hati hendak menceraikan istrinya, ai in haqqaqu at-talaq, yakni mereka mentahqiqkan atau merealisasikan tolaknya, wa barru yaminahum, dan mereka melanjutkan, meneruskan sumpahnya, fa innallaha sami'un, maka sesungguhnya Allah itu maha mendengar, liyaminihim, terhadap sumpah mereka, alimun, maha mengetahui, bi azmihim, dengan keinginan mereka. Falaisa lahum ba'da tarabbusi ilal fi'ati awit talaq, illal fi'ata awit talaq, maka tidak ada jalan bagi mereka setelah menunggu masa yang sudah ditetapkan melainkan talak. Fa in barral maula yaminahu wa taraka mujama'ata imra'atihi hatta tajawaza arba'ati ashhur banat minhu imra'atuhu bitatliqatin wahidatin. Maka seandainya dia ingin melaksanakan sumpahnya itu, meneruskan sumpahnya itu, dan dia tidak mau menjima istrinya sehingga melewati batas 4 bulan, maka sang istri itu jatuh talak 1, ya. Kalau sudah sumpah ilah 4 bulan gak berubah ketetapannya, maka sang istri jatuh talak 1. Siapa yang putuskan? Mahkamah atau hakim, seperti yang kita sudah jelaskan. Wa in jama'aha qabla dzalik, tapi seandainya sang suami menjima istrinya itu sebelum habis tempo 4 bulan, fa alaihi kafaratul yamin kama qalahu Ibnu Abbasin, maka si suami ini wajib bayar kafarah sumpah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, ya. Nah, ini penjelasannya kita sudah paparkan pada pertemuan yang lalu, dan tadi di awal kita sudah sedikit mengulanginya, ya. Jadi sumpah ini jangan main-main. Sumpah kalau sudah dilakukan dan menggunakan lafaz sumpah yang sah, maka jadi sumpahnya. Apalagi pasangan suami istri, dalam hubungan suami istri ini jangan main-main. Bercandanya saja itu jadi,
ya, apalagi seriusnya. Jadi hati-hati dalam dalam rumah tangga ya. Kadang-kadang emosi kita tidak bisa kawal sehingga keluar kata-kata yang membuat pernikahan itu menjadi bubar. Saya pernah hadir, Pak, waktu saya di Malaysia. Ada seorang jamaah minta tolong ditemani karena dia ada kasus perceraian dengan istrinya. Jadi di sana itu mungkin sama kali di sini. Kalau di Indonesia saya belum pernah hadir. Kalau di Malaysia, di mahkamah agamanya, pengadilan agamanya itu terbuka. Artinya orang yang tidak ada kaitan dengan kasus perceraian itu bisa duduk di kursi-kursi yang sudah disediakan. Ya. Jadi saya ikut hadir di situ. Sebelum orang yang saya temani ini naik ke perbicaraan ke mahkamah itu, saya ikuti beberapa persidangan. Ada beberapa kasus yang pernikahannya jadi, ya. Lantaran apa? Lantaran si suami tidak bisa mengawal emosi. Kenapa si suami ini nggak bisa mengawal emosinya? Karena dipancing oleh istrinya. Jadi contoh nih Pak ya, contoh. Mereka berantem hebat nih, suami istri. Si suami nggak ngasih izin buat si istri keluar rumah atau ke rumah orang tuanya. Berantem. Kemudian keluar dari ucapan si suami, kalau kamu langkahkan kaki keluar dari rumah ini maka jatuh talak 1. Itu kata suaminya. Kemudian suaminya keluar, istrinya ikut-ikutan keluar, Pak. Namanya orang emosi ya, nggak disuruh dilarang supaya nggak keluar rumah, nggak ke rumah ibunya, nggak tahu alasannya apa. Pokoknya nggak boleh keluar. Dia ngomong begitu, kalau ditaklik ya, kalau kamu keluar rumah, langkahkan kaki keluar rumah, jatuh talak 1. Kedua-duanya keluar, suaminya keluar, istrinya keluar. Kemudian setelah itu ya mereka bingung tuh bagaimana status pernikahannya. Nah, setelah beberapa bulan setelah kejadian itu, dua-duanya kepengen memperbaiki hubungan ya. Udah baikan, udah agak adem. Kemudian pikiran mereka udah kembali waras gitu ya, bisa berpikir dengan jernih. Akhirnya mereka kepengen balik. Tapi karena udah terlanjur ngomong, mereka bingung bagaimana status pernikahannya. Kata hakim, kamu sudah jatuh 1 talak. Gara-gara apa itu? Gara-gara omongan. Akhirnya jatuh dia talak 1. Tinggal berapa jatahnya? Tinggal 2 lagi. Hati-hati makanya dibatasi sampai 3 ya, agar kita jangan main-main sama talak. Dan hak talak itu ada pada laki-laki. Kenapa pada laki-laki? Karena laki-laki dianggap lebih stabil emosinya dibandingkan perempuan. Ya, bukan berarti ini satu kelemahan, tidak, tapi memang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu dengan kelebihan dan kekurangan. Perempuan dilebihkan dalam hal perasaan, ya. Laki-laki dilebihkan dalam hal pemikirannya. Kalau seandainya talak itu ada pada perempuan, maka banyak pernikahan yang hancur-hancuran. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan ini kadang-kadang susah mengawal emosi. Ya. Ya udah, kalau kita mau cerai aja dah. Cerai aja. Nah, itu kalau seandainya ada pada perempuan, udah habis pernikahan itu. Makanya nggak diletakkan pada perempuan. Laki-laki yang punya hak talak dan batasnya cuma 3 kali. Jangan sampai kita main-main. Kalau sekali udah jatuh, masih ada 1 kali lagi.
yang bagian daripada talak raj'i. Nanti kalau sudah 3 kali, itu sudah jadi talak bain kubra. Kalau mereka mau balik lagi, maka tidak dibenarkan mereka kembali, melainkan salah satunya ataupun si istri ini harus menikah dengan orang lain, ya, harus sudah menikah dengan orang lain, dan pernikahan itu bukan pernikahan sandiwara, ya. Terjadi hubungan suami istri antara dia dengan suami barunya, begitu, ya. Jadi nggak ada main-main dalam hal ini, jadi hati-hati Pak. Makanya masalah talak atau perkawinan ini, hukum tentang perkawinan itu juga dijelaskan agak rinci oleh Allah. Karena ketika orang sudah membina rumah tangga, maka sesungguhnya mereka sedang beribadah. Karena pernikahan itu ibadah yang paling panjang. Kalau kita sholat cuma 5 menitan palingan, ya kan? Kalau zikir berapa lama sih? Tapi kalau kita berumah tangga, itu dari awal kita bangun sampai kita tidur itu isinya ibadah semuanya. Kita ngasih sesuatu kepada istri yang menggembirakan hatinya, ibadah. Istri layanin suami, ibadah. Pokoknya apa saja yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu jadi nilainya ibadah. Makanya setan itu paling gak demen rumah tangga itu harmonis. Bagaimana caranya rumah tangga itu hancur lebur? Karena apa? Karena nggak kepengen mereka itu melihat anak-anak Adam dapat pahala banyak. Dari apa? Dari rumah tangga yang harmonis, yang sakinah. Makanya memang urusan rumah tangga ini harus betul-betul di manage dengan baik. Kadang-kadang masalah kecil bisa jadi berantem hebat. Itu karena bumbu dari setannya itu cukup kuat juga. Mecinnya, garamnya banyak di situ, Pak. Makanya urusan kecil jadi kadang-kadang bisa berantem hebat gara-gara itu, ya. Dan ini apa? Ini dialami mungkin oleh semua. Sebelum kita nikah, istri kita itu adalah orang yang paling cantik rasanya. Tapi kalau sudah nikah, orang lain kelihatannya cantik daripada istri kita. Kita lebih demen ngeliatin orang lain daripada istri kita. Betul nggak itu? Kenapa begitu? Setan punya kerjaan, Pak. Ya. Istri orang kayaknya cakep. Yang bukan istri kita kelihatan cakep, enak kita lihat. Ngobrolnya demen kita sama dia. Tapi sama istri kita mau ngobrol bentaran aja udah males aja, Pak. Gitu nggak kira-kira di rumah? Coba tuh. Padahal waktu kita belum nikah, ya Allah. Kalau zaman dulu kan belum ada handphone, ini kan orang-orang tua semua nih. Waktu itu belum ada handphone. Pokoknya ngobrol sama pasangan kita, pacar kita yang sekarang jadi istri kita, itu pengennya lama-lama aja, gitu kan gitu ya. Tapi kalau udah nikah, ditelepon sama istri, ya di mana ya? Ntar dulu, ntar lagi pulang. Udah ditutup, nggak mau lama-lama. Coba, itu kita alami. Kerjaan siapa itu? Kerjaan setan. Ya. Makanya, ini penting, Pak. Kita belajar tentang bagaimana mengurus rumah tangga. Ya, itu setannya luar biasa banyak. Ya, jangan sampai kita kehilangan kesempatan dapat pahala banyak gara-gara apa? Gara-gara kita nggak bisa mengontrol emosi kita, ya. Ini menjadi peringatan buat kita semuanya, ya. Ini yang kita itu semuanya ngalamin kayaknya, Pak, ya. Ngalamin itu, ya. Dimana orang lain, perempuan lain kelihatan lebih cantik dari istri kita. Ya, betul ya Bu ya? Ya, betul-betul aja. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Kita masuk ayat yang ke-224
227 ya. Kata Allah, wal mutallaqatu, wanita-wanita atau istri-istri yang telah diceraikan, aidzawatul aqra minal harair al madkhuli bihinna, yakni perempuan-perempuan yang memiliki kuru ya, yang sudah diceraikan, minal harair, dari orang-orang yang merdeka, al madkhuli bihinna, yang sudah disetubuhi, yatarabbasna bi anfusihinna fil iddati thalathata quru'in, maka wajib menahan diri mereka ya dalam masa iddah selama 3 kali quru. 3 kali quru. Jadi ini bagi siapa? Tadi dijelaskan sedikit dalam syarahnya oleh Syekh Nawawi. Masa iddah selama 3 kali quru ini adalah bagi wanita-wanita merdeka yang telah diceraikan dan sudah didukhul, yang sudah dijima. Mereka menjalani iddah 3 kali quru. Tapi kalau diceraikan tapi belum diapa-apain, dicolek aja kagak, maka iddahnya nggak kayak begini. Kalau belum dicolek-colek ya nggak pakai iddah dia ya, langsung lepas gitu aja ya. Jadi orang-orang perempuan atau istri-istri yang sudah diceraikan oleh istrinya, oleh suaminya, mereka mesti menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri untuk tidak menikah dengan laki-laki lain ya dalam masa tunggu itu, yakni disebut iddah selama 3 kali quru. Apa itu quru? Ini diperselisihkan oleh para ulama mazhab. Imam Syafi'i menafsirkan quru adalah suci. Imam Abu Hanifah menafsirkan quru haid ya. Jadi kalau kata Imam Syafi'i 3 kali quru 3 kali suci. Kalau Imam Abu Hanifah 3 kali quru 3 kali haid. Kalau kita bandingkan lebih cepat siapa? Lebih cepat 3 kali suci ya, 3 kali suci. Nah itu perbedaan pendapat ini karena memang perkataan quru ini adalah perkataan atau kata yang disebut lafaz mustarak. Satu kata maknanya banyak ya, lafaz mustarak namanya. Jadi dalam bahasa Indonesia juga ada kata-kata yang sama tapi maknanya banyak. Kalau kita di Indonesia atau di Jakarta, kalau kita lihat gerobak tulisannya ketoprak, isinya apaan Pak? Toprak, iya kan? Ada lontongnya, ada sambal kacangnya, ada bihunnya, ada togenya. Ikut itu kan toprak. Tapi kalau kita ke Jawa nyari ketoprak, yang kita dapetin apaan? Wayang orang. Ya, namanya atau perkataannya sama tapi maknanya beda. Ya. Jangan. Ya, jangan itu artinya apa? Jangan apa jangan? Jangan nggak boleh gitu kan ya. Nah, tapi kalau di Jawa jangan itu lain lagi artinya. Apa artinya Pak? Hah? Apa? Sayur. Ya betul. Ya ada kejadian nih, orang Kalimantan dia ceritaannya jalan-jalan ke Jawa, dia makan sayur gitulah, sayur gitu ya, ada kuahnya, dia ngomong jangan pedes ngomongnya gitu. Nih yang jualan orang Jawa, akhirnya dibikinin tuh sayurnya, dikasih,
ke orang Kalimantan ini, orang Banjar. Pas dimakan pedes banget Pak. Kenapa? Karena si orang Banjar ini ngomongnya jangan pedes. Kata si orang Jawa artinya sayurnya pedes kan gitu. Tapi kalau maksudnya si orang Banjar, sayurnya jangan pedes. Nah itu contoh. Dalam setiap daerah itu ada lafaz-lafaz musytarak. Satu kata maknanya banyak, ya. Termasuk dalam ayat ini bahwa kuru itu artinya juga bisa berarti suci, bisa berarti haid. Fala tatawaqqaful iddatu ala darbi qadin. Maka tidak bisa dihentikan masa iddah itu atas keputusan hakim. Jadi nggak bisa hakim main mutusin, udah iddahnya 2 kali suci aja, nggak bisa. Ini keputusan Allah. Mutlak nggak bisa diganggu gugat. Fala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Maka tidak halal atau tidak boleh bagi mereka, yakni para perempuan yang ditalak itu, ayyaktumna, mereka menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihinna, apa yang Allah telah ciptakan pada rahim mereka. Apa itu? Minal habli wal haidi ma'an, dari kehamilan dan juga haid secara bersamaan. Wa dzalika li annal mar'ata laha agradun katsiratun fi kitmanihima. Yang demikian itu yakni larangan untuk menyembunyikan apa yang ada di rahimnya bagi perempuan, ya. Karena perempuan itu memiliki tujuan-tujuan yang tertentu, yang banyak dalam dia menyembunyikan kandungannya ataupun haidnya itu, ya. Makanya Allah ingetin nih, perempuan-perempuan kalau sudah ditalak harus betul-betul menjalani masa iddah sebanyak 3 kali suci. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa betul-betul bersih atau diyakini tidak ada benih dari suami yang menceraikannya, ya. Karena memang perempuan ini kadang-kadang punya helah, punya apa namanya, helah itu punya tujuan-tujuan tipu daya, ya. Dia udah nggak kepengen banget sama suaminya, ya. Dia ngomongnya belum apa namanya, dia ngomongnya nggak hamil, padahal lagi hamil. Itu kan beda Pak. Kalau orang lagi hamil, iddahnya sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Dia ngomong saya lagi nggak hamil, ngakunya begitu. Nah kalau nggak hamil, harus pasti haid dong, ya kan? Pasti haid. Karena orang hamil biasanya mereka nggak akan haid gitu, ya. Makanya nggak bisa tuh menyembunyikan kehamilan dan juga haid secara bersamaan, nggak bisa. Kalau seandainya mereka nggak haid berarti mereka hamil, ya. Kalau mereka haid berarti mereka tidak hamil, begitu, ya. Nanti kita cerita lagi minggu yang akan datang dalam masalah iddah perempuan yang ditalak. Mudah-mudahan Allah kasih pemahaman kepada kita, dan yang penting semoga Allah berikan kemampuan untuk kita menjalani rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Karena tujuan kita bicara tentang ayat tentang pernikahan ini supaya kita bisa menerapkan hukum-hukum agama dalam pernikahan kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.